Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan bahagia ini kita mengupas tentang online marketing atau digital marketing atau pemasaran online. Apa itu, kemudian pengertiannya, kemudian kelebihannya, jenis dan strategi digital marketingnya. Nah, kalau kita lihat memang pengertian digital marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dan internet. Nah, kalau misalnya kita lihat di website, sosial media, dan aplikasi, banyak perusahaan yang sudah melakukan digital campaign atau kampanye secara online produk-produknya, dan banyak hal kita melihatnya di sana karena belakangan ini dikala di pandemik mungkin boosting mereka untuk melakukan promosi melalui digital marketing. Kemudian konsep dan penerapan digital marketing adalah hal yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk dari sebuah brand. Maka seiring dengan kemajuan teknologi, digital teknologi dalam hal ini, maka tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi, salah satunya tentang digital marketing tadi. Kemudian kita lihat, kalau kita tingkat digital marketing atau DM itu adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Penggunaan marketing di penggunaan media digital atau internet dalam marketing dalam hal ini. Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen atau prospek secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerapan teknologi dan internet di masyarakat yang sangat luas sehingga kegiatan pemasaran secara online dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan baik skala besar maupun skala menengah maupun skala kecil. Penggunaan sosmed misalnya. Kemudian akibatnya perusahaan saling berkompetisi di sana untuk membuat konten yang menarik, tidak hanya dalam konteks soft promotion atau hard promotion yang langsung suruh beli, atau melalui konten-konten yang kadang related atau unrelated. Nah, beberapa contoh dalam pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah search engine optimization atau SEO, kemudian ada periklanan online seperti di Google Ads atau Facebook Ads, kemudian promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email, walaupun ini konsep yang lama, tapi email itu tidak bisa kita abaikan. Bagaimana setiap pengguna internet itu sometimes atau seringkali juga membuka emailnya. Kemudian mobile marketing. Nah, pengertian digital marketing menurut para ahli, kalau kita lihat misalnya menurut Trend and Bureau, digital marketing itu adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Nah, secara sederhananya dapat kita artikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Kemudian menurut Hedrick dan Struggle, digital marketing itu menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Kemudian kalau menurut Ridwan Sanjaya itu kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media, bisa pakai blog, bisa pakai website, bisa pakai email, AdWords, kemudian berbagai macam jaringan sosial media atau sosmed. Nah, kalau kita lihat memang di situ penggunaan digital atau internet itu menjadi bagaimana itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan marketing. Selanjutnya, kalau kita lihat apa sih kelebihan dari digital marketing kalau dibandingkan dengan misalnya yang lainnya. Nah, kelebihan dari digital marketing ada beberapa yang dapat saya sampaikan. Kecepatan tentu, kemudian evaluasi tentu, kemudian jangkauan yang lebih luas, murah dan efektif. Nanti kita bandingkan dan bagaimana membangun sebuah brand. Kalau misalnya kita lihat, memang yang pertama kecepatan. Jadi dengan penggunaan media digital dan internet itu
adalah sangat cepat. Kalau misalnya dalam proses untuk tradisional, misalnya dengan penggunaan radio atau penggunaan TV, tentu ada proses indent, proses bagaimana mereka untuk melakukan penyesuaian, misalnya apakah iklan tersebut ditaruh di televisi yang primer time atau waktu yang memang banyak penonton melihat atau enggak. Nah, itu tentu butuh waktu. Misalnya kalau ditempatkan jam 6 sore misalnya, maka tentu kita menunggu jam 6 sore agar iklan itu untuk bisa tayang. Sedangkan menggunakan internet, seketika itu kita bisa untuk mempublish dan bisa mempromote dalam hitungan detik bahkan. Dan itu tentu dengan konsekuensi yang bisa diukur dengan real time dan tepat. Apakah misalnya dari iklan dengan penggunaan Google Ads misalnya untuk menghitung berapa banyak view misalnya dalam begitu kita publish, kemudian kita evaluasi dalam real time itu berapa banyak view dan mereka dari region atau daerah mana saja yang mayoritas view yang melihat dari iklan kita. Kemudian tentu kemudian evaluasi tadi, karena media online itu dapat langsung kita ketahui berapa lama produk ditonton, kemudian berapa banyak yang melihat produk tersebut, kemudian berapa banyak atau berapa persen konversi dari yang menonton menjadi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Nah, tentu di situ tidak bisa kita menggunakan self assessment ya, penilaian self evaluation atau penilaian sendiri kalau misalnya untuk secara tradisional. Begitu kita mengiklankan di media cetak misalnya atau media elektronik seperti TV atau radio, berapa orang yang melihat TV itu tentu harus menggunakan konsultan seperti McKinsey misalnya untuk melihat berapa banyak yang melihat dan berapa banyak yang mengkonversi dari orang yang menonton itu untuk membeli produk kita. Kemudian selanjutnya adalah jangkauan yang lebih luas, tentu global. Begitu secara geografis tentu dia no border atau borderless, karena digital marketing yang sangat luas, kemudian ke seluruh dunia. Ya, berapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet, seperti penggunaan media YouTube yang saya contohkan ini. Tentu begitu saya publish untuk publik, untuk umum, maka secara real time dia bisa diakses di seluruh dunia selama ada jangkauan internet. Hal tersebut tentu berbeda untuk media tradisional seperti elektronik yang ada batasan-batasan frekuensi misalnya. Kemudian selanjutnya adalah murah dan efektif. Kalau kita lihat memang penghematan atau biaya yang lebih murah sekitar 40% menurut Gartner Digital Marketing, biaya untuk menggunakan digital marketing. Artinya di sini kalau misalnya dalam hitungan perusahaan yang selama ini yang banyak mempromosikan di tradisional marketing di media-media konvensional itu dengan budget yang sangat besar, ratusan sampai miliaran rupiah, namun dengan penggunaan internet ini tentu bagaimana dengan sangat murahnya tersebut, bagaimana tidak hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil bisa menggunakan hal tersebut, media marketing tersebut. Survei menunjukkan bahwa 28% perusahaan kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Tentang efektivitasnya, 28% mereka shifting karena memang lebih efektif. Kenapa? Karena selama ini secara konvensional iklan itu yang dituju untuk misalnya produk anak-anak. Begitu kita publish di media elektronik misalnya, tentu dia tidak bisa mensortir apakah yang menonton itu anak-anak atau orang dewasa. Kemudian membangun brand, yang kelima itu membangun nama brand dengan baik. Artinya di sini dengan keberadaan brand itu sangat penting karena orang dapat melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Brand name menjadi sebuah hal yang penting. Nah, mari kita lihat tentang jenis apa saja di digital marketing itu. Jenis-jenis di digital marketing itu sendiri, yang pertama adalah di website. Nah, website ini sangat berperan dalam
memperlihatkan atau menunjukkan profesionalisme dari perusahaan atau dari company, membantu konsumen untuk mengetahui bisnis Anda dan bisa memahami lebih detail lagi bagi produk-produk Anda yang tawarkan pada konsumen. Di samping juga promosi yang hemat dan media bisnis yang sangat mudah untuk menggunakan web. Ada banyak misalnya untuk free web yang digunakan untuk GoDaddy misalnya, untuk untuk membuat perusahaan Anda eksis di dunia digital. Kemudian yang berikutnya search engine marketing. Ada namanya search engine optimization dan search engine marketing. Jadi kita lihat memang kalau misalnya nanti bagaimana tujuannya adalah web Anda atau app Anda itu bisa, atau video Anda itu memiliki ranking yang ada di halaman pertama untuk misalnya untuk browser. Begitu kita ngecek perusahaan misalnya, untuk saya ambil contoh perusahaan sepatu misalnya, maka di situ ada muncul di first page atau bahkan di top 5 atau top 3 dari atas untuk web perusahaan Anda. Nah, itu tentu bagaimana menggunakan search engine optimization, bisa menggunakan yang berbayar di Google. Nanti Google itu menyediakan jasa untuk membuat web Anda menjadi top 1 atau top 3 atau first page di halaman pertama di hasil riset dari Google Search. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sosial media marketing. Peran sosial media sangat luar biasa. Kotler mengatakan ada conversation di situ, kepercayaan user atau customer kepada review produk dari konsumen yang lain itu menjadi lebih signifikan, lebih trusted, lebih dipercaya dibandingkan iklan-iklan yang secara konvensional itu yang hanya memaparkan dari sisi positif dan keunggulan dari produk itu saja. Kemudian Facebook, Twitter yang penggunanya sampai 3 miliar yang Facebook saja, dan penggunaan yang biaya yang sangat murah tentu dapat meningkatkan brand perusahaan. Peran yang sangat luar biasa dari sosial media ini untuk memviralkan dan memboosting atau melejitkan dari penjualan seketika itu menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah online advertising. Jadi biasanya dengan berbayar, karena berbayar tentu dia mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun lebih mahal dibandingkan yang sebelumnya, karena dia misalnya kita pakai punyanya Google Ads atau Facebook Ads. Nah, Google pasti milikin target tertentu, segmen target yang pasar yang tahu dia, misalnya untuk penjualan ban, saya ambil contoh, maka dia memiliki target market yang pasti di daerah tertentu. Misalnya untuk daerah Surabaya saya ambil contoh, atau di daerah Jakarta saya ambil contoh. Nah, di situ dalam waktu 1 minggu ini siapa saja yang membutuhkan tire. Kemudian email marketing ini menjadi salah satu jenis digital marketing yang tidak bisa kita remehkan. Pengguna digital tentu dia sometimes dia masuk lagi ke email marketing untuk melihat, untuk mengecek email, dan peran marketing dengan email ini menjadi salah satu yang tentu tidak bisa kita ambil dikesampingkan, karena yang penting juga. Kemudian video marketing dengan penggunaan YouTube, kemudian short video seperti TikTok itu dengan pengguna atau user yang sangat luar biasa banyak, tentu menjadi peluang yang tersendiri bagi kita untuk memasarkan produk atau dari brand dari suatu perusahaan itu dengan penggunaan video, baik video dari YouTube maupun dari short video seperti TikTok atau lagi. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana cara memulai untuk digital marketing. Nah, tentu untuk memulainya bisa kita itu menggunakan website, kemudian bisa menggunakan media sosial, akun media sosial kita punya, kemudian blog, misalnya kita punya blog di
blogspot.com itu sangat free. Kemudian online tracking, ada feedback, ada review, ada pelanggan. Nah, ini merupakan langkah awal bagaimana kita mulai untuk digital marketing. Kemudian yang kedua tentu menyiapkan konten. Setelah itu kemudian bisa berupa foto, bisa berupa teks, bisa berupa video, dan tentu bagaimana konten itu bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi target market yang kita ingin tuju. Kemudian ketiga yaitu bisa mengundahnya, bisa menguploadnya di setiap sosial media, tidak hanya di Facebook, bisa Twitter, Google+, Snapchat, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita fokus kepada mereka yang memberikan feedback saja. Dan langkah yang terakhir tentu adalah dengan bergabung dengan marketplace public menjadi penting. Nah, yang terakhir but not least, kita lihat tentang strategi digital marketing. Bisa search engine optimization, nanti bisa content marketing menjadi penting, otomatisasi pemasaran, pay per click itu yang bayar, native advertising, affiliate marketing, social media marketing. Kalau misalnya kita lihat yang pertama di search engine optimization itu bagaimana mengoptimalkan situs itu mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian, misalnya di blog atau di website atau secara infografis. Kita menempatkan urutan pertama, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Kemudian konten marketing itu misalnya bagaimana menarik pembaca, mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dibuat dalam bentuk blog, misalnya media sosial, artikel, e-blog, infografis atau brosur secara online. Otomatisasi pemasaran itu merupakan teknik otomatisasi yang untuk tugas-tugas yang berulang, tugas-tugas yang rutin seperti alur pekerjaan. Kemudian otomatisasi ini dapat dilakukan di digital secara email dan media sosial. Pay per click itu di Google AdWords misalnya, Facebook Ad dan sponsor linker. Nah, itu kita membayar untuk, namun itu menjadi lebih affordable, lebih murah karena mereka membebankan kita untuk per kliknya saja yang harus kita bayar. Kemudian native ini juga konten yang berbayar dan ditampilkan dalam bentuk kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Affiliate marketing ini bagaimana bermitra dengan situs orang lain untuk membuat komisi atau memberikan cash atas misalnya penjualan yang kita lakukan di punyanya Amazon. Affiliate marketing atau AAM itu tersedia sangat luar biasa agar kita mendapatkan income dari apa yang kita jual. Yang kita jual adalah produknya orang lain. Kemudian sosial media marketing, tentu itu yang banyak yang kita kupas karena memang peran sosial media yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka melakukan interaksi dan conversation satu sama lain antara konsumer dan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan konsumen. Terima kasih.